Jangan dipaksakan, cukup ajarkan dirimu untuk menerima keadaan. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film dibuka dengan ditampilkannya tokoh utama dalam film ini yang bernama Diana Cavalieri. Sebelum terungkap apa alasan dari agen mata-mata ini menembak tangannya sendiri, film kemudian mundur. Dikisahkan di Milan, Italia tahun 2030. Diberitakan pasukan militer menyebar di setiap sudut kota Milan. Inilah yang ditentang demonstran terkait perluasan zona aman dan liberalisasi perdagangan senjata. Diana masuk ke markas agen mata-mata yang bernama Manticore Italia. Terlihat seorang agen pengawasan bernama Clara dan rekannya Luca. Keduanya ditugaskan pimpinan untuk mengintai agen Manticore lain. Antara agen Manticore dari Prancis dan Jerman. Matteo ingin tahu apa yang mereka bicarakan. Sarete soli. Scene berpindah ke pabrik senjata milik keluarga Zani. Salah satu ilmuwan sedang mencoba senjata terbaru disaksikan oleh Edo Zani. Lalu datanglah ayah si Edo yang bernama Ettore Zani. Mereka ini pimpinan Manticore Italia. Yang menarik, senjata canggih ini bisa berubah bentuk super ringan dan lolos metal detektor. Meskipun uji kelayakannya belum 100%, Ettore memaksa untuk segera memproduksinya demi menarik klien baru. Edo sendiri menjawab pertanyaan ayahnya bahwa pesanan dari Miller berjalan lancar. Selain itu, Edo diutus ayahnya untuk hadir dalam pertemuan Manticore Eropa karena Manticore Italia disebut sebagai warisannya. Kembali ke Diana yang menggunakan lensa mata khusus intelijen. Pertemuan para pimpinan organisasi intelijen swasta ini rupanya di pegunungan Alpen, Swiss. Selain Edo dan ayahnya, ada seorang wanita bernama Cecil dan pria tua bernama Wolfgang. Singkat cerita, Wolfgang menyebut keluarga pendiri memutuskan untuk memperpanjang saksi terhadap Manticore Italia selama 3 tahun lagi. Mereka membahas kejadian masa lalu terkait penyebab sanksi dan musuh mereka adalah Citadel. Inilah yang disesalkan Ettore karena seharusnya mereka terbuka. Sementara itu, Diana dan Luca berada di Lugano, Swiss. Dengan lensa super canggihnya, Diana menemukan 2 agen mencurigakan yang sedang membahas apel, yang bisa jadi artinya senjata. Di saat mereka mengeluarkan sebuah benda, ini yang terjadi. Diana mengambil benda yang ada di atas meja. Che cazzo è? Di sicuro non... Luca sebenarnya kecewa karena perintah bos hanya sebatas mengintai. Tidak perlu ikut campur. Keduanya lantas kabur dari kejaran polisi. Sebelum pergi, Cecil mengajak Edo untuk menyatukan kekuatan di antara 2 cabang Manticore. Dan itu artinya Cecil melamar Edo. Tapi Edo meminta 1 hari untuk mempertimbangkannya. Diana menyebut mereka sedang membangun ulang teknologi Citadel dan barang yang mereka tukar itu adalah senjata. Karena itu, Diana tidak bisa tinggal diam. Di luar dugaan, Luca malah menodongkan senjata kepada Diana karena dia pun agen pengkhianat. Namun tiba-tiba, seperti diperlihatkan di scene awal, disinilah Diana menembak tangannya sendiri. Ettore mendapat laporan dari Matteo bahwa agen mereka telah membunuh agen Prancis. Dan salah satu agen mereka telah hilang. Diana mengaku kepada Matteo, Luca yang lebih dulu menembak setelah melihat agen Prancis dan Jerman melakukan pertukaran. Agen Prancis terbunuh, sedangkan agen Jerman kabur. Matteo heran kenapa Luca menembak Diana. Dengan teknologi laser, luka tembak yang diderita Diana pulih dengan cepat. Diana mengingat kembali orang tuanya merupakan salah satu korban kecelakaan pesawat 9 tahun lalu di pegunungan Alpen.
Dia dan saudarinya, Sarah, tidak kuasa menahan kesedihan. Kala itu, Diana menyelidiki sendiri penyebab kecelakaan pesawatnya karena ada saksi yang mendengar suara ledakan. Rupanya ada pria bernama Gabriel yang mendengar pembicaraan mereka. Siapakah si Gabriel ini? Pulang ke rumah, tiba-tiba Diana pingsan di depan Sarah. Diana baru siuman di rumah sakit. Sementara itu, Edo bertanya kepada ibunya tentang pendapatnya tentang Cecil. Karena sama-sama sebagai pewaris agensi, ibunya setuju. Apalagi ayahnya yang sengaja mengatur semua ini agar Edo menikahi Cecil. Tapi Edo akan mengambil keputusannya besok sesuai janji dia kepada Cecil. Ternyata ada penyakit yang diderita Diana sejak 8 tahun lalu. Penyakitnya ini akan kambuh jika terpancing emosinya. Dalam pikiran Diana, kini si agen Jerman itu yang harus dia temukan. Padahal Diana punya misi tersembunyi. Diana menunjukkan senjata yang dia rebut dari agen Prancis, sedangkan bagian lainnya dibawa si agen Jerman yang berhasil kabur. Senjata canggih ini disebutnya sebagai teknologi Citadel yang dirancang kembali sejak 8 tahun lalu dari sisa-sisa senjata yang hancur. Agen dengan model rambut kekinian ini juga menyebut bahwa mereka dihukum karena menyimpan sendiri teknologi Citadel. Diana menyebut akan mengadu dombakan Manticore Jerman dan Prancis. Edo akhirnya mendukung langkah Diana yang mengaku ingin membangkitkan kembali Manticore Italia. Sebagai imbalannya, Diana ingin keluar dari agensi. Karena awalnya dia mengira Manticore akan melawan pemerintahan yang korup, tapi faktanya menjual senjata untuk mafia. Datang ke markas, Edo lebih dulu mencari informasi pribadi tentang Diana yang kehilangan orang tuanya akibat operasi khusus 011 di tahun 2017. Dengan menjatuhkan sebuah pesawat yang ditumpangi mereka. Setelah itu, Edo menyelidiki spesifikasi dari senjata yang diberikan Diana. Ternyata dia cukup terkejut. Sementara itu, Sarah nampak kesal kepada Diana yang menyembunyikan sesuatu, mengaku sebagai jurnalis. Dalam perjalanan, Diana merasa sedang dibuntuti taksi putih. Setelah memutar balik, ternyata itu adalah Sarah. Kembali ke Edo yang buru-buru menyembunyikan senjatanya setelah melihat ayahnya datang. Ettore menekan anaknya ini untuk segera menerima pinangan Cecil. Tapi Edo menyebut Cecil sudah membangun ulang teknologi Citadel dengan klien tanpa sepengetahuan mereka. Lalu Cecil yang berasal dari Manticore Prancis ingin bersekutu dengan mereka di belakang klien, Manticore-nya Jerman. Jelas, Edo tidak mau mempunyai istri yang berselingkuh ke sana kemari. Tidak ingin Cecil balik menghancurkan mereka, Edo menyebut punya rencana tapi tidak mau memberitahu detailnya kepada Ettore. Film kembali flashback 9 tahun lalu saat Diana menerima tawaran Gabriel asalkan mengungkap dalang di balik serangan pesawat yang menewaskan kedua orang tuanya dan 85 lainnya. Gabriel pun menyebut ada agen Citadel di dalamnya dan karena itu pesawatnya dijatuhkan. Tepat di bawah kolam renang, pertama kalinya Diana masuk ke dalam pusat pelatihan agen mata-mata Citadel. Salah satu pelatihannya agar tidak tertangkap musuh. Setelah dianggap lulus ujian, Diana akan menjalankan sebuah misi rahasia untuk menyusup ke dalam Manticore, bergabung menjadi agen mereka padahal dia bekerja untuk Citadel, atau biasa disebut sebagai agen ganda. Tujuannya untuk mengetahui apa yang sedang mereka kerjakan. Diana kembali menemui Edo untuk mendapatkan informasi tentang senjatanya. Menurut Edo, masih terlalu dini karena senjata milik agen Jerman belum dia pelajari. Yang jelas, bagian Prancis punya sistem intersepsi dan data kontrol yang sudah rusak. Intinya, pihak Prancis tidak berniat melakukan pertukaran tapi ingin merebut milik Jerman. Sebelum pergi, Edo mengingatkan Diana untuk berhati-hati. Sepertinya mulai tertanam benih-benih cinta di antara keduanya. Kembali ke masa lalu Diana yang menjalani pelatihan mental dan fisik untuk menguji sejauh mana dia dapat bertahan mengendalikan emosi dan perasaan sebagai agen mata-mata. 300 km dari Milan, Diana tetap waspada saat menemui si agen Jerman. Diana sudah meminta uang untuk senjata milik Prancis, namun si Jerman malah melepaskan tembakan.
Diana berhasil kabur sesuai yang dia rencanakan dengan Edo. Edo pun akhirnya membatalkan rencana pernikahannya dengan Cecil. Matteo dan seluruh pegawainya Manticore Italia dikejutkan dengan sistem mereka yang telah diretas. Ettore lalu memanggil Edo untuk membahas masalah yang ternyata disebabkan oleh Cecil. Akibatnya, seluruh data rahasia para agen dari mulai nama dan alamat mereka telah terekspos, membunuh mereka satu persatu. Meski ini akibat Edo menolak lamarannya, Edo meminta ayahnya mengatakan kepada Cecil bahwa semua masalah ini disebabkan oleh agensi Jerman. Setelah itu, Edo segera memberi peringatan kepada Diana karena Manticore Prancis telah menyerang semua agen Italia dan Diana berada paling puncak dalam daftar target. Diana langsung sadar adiknya bisa ikut menjadi korban. Dia langsung tancap gas untuk menyelamatkan Sarah. Tak hanya fisik, Diana dilatih untuk mengendalikan hati dan perasaannya. Dalam pertemuan ini, Ettore menuduh Cecil telah membangun ulang senjatanya di belakang dia. Pimpinan agensi Prancis ini berdalih itu sebagai maharnya, dan dia akan membunuh satu persatu agennya Italia hingga mengembalikan senjata yang dicuri. Tiba di rumah, Diana terlibat kontak senjata dengan musuh. Di sisi lain, Ettore menyebut klien agensi Jerman yang memiliki senjatanya dan ingin menguasainya sesuai informasi yang Edo berikan. Setelah Cecil percaya, dia menarik pasukannya yang mengepung Diana. Untung saja Sarah sudah bersama Edo. Tanpa dia sadari, rumahnya telah diserang. Di hari pelatihan ke-98, Diana melihat puing-puing jatuhnya pesawat yang menewaskan orang tuanya. Edo mengaku kepada Sarah bahwa dia adalah kekasihnya Diana. Agar semuanya terlihat natural, Gabriel sengaja tidak melatih Diana dalam bidang tembak-menembak. Dia telah dinyatakan lulus dan siap menyusup ke dalam Manticore. Edo menyebut ada 12 agen Italia yang menjadi korban Cecil. Karena Sarah masih melihat, mereka pun celepot. Setelah interogasi dilakukan kepada Diana, Matteo menyebut Diana berkata jujur, tapi tidak bagi Ettore. 8 tahun sebelumnya, saat memasuki mobil, tiba-tiba Diana ditodong pistol oleh Matteo. Matteo menunjukkan flashdisk yang berisi bukti pesawat yang ditumpangi orang tuanya telah dijatuhkan oleh mereka. Karena polisi dan pengadilan yang Diana harapkan tidak akan mampu menjerat mereka yang berkuasa, Matteo akan merekrut Diana untuk bergabung dengan organisasinya. Dari situlah kali pertama Diana direkrut menjadi agen Manticore dengan gaji yang tinggi untuk melawan ketidakadilan. Matteo mengingatkan musuh terbesar Manticore adalah agensi yang sebesar mereka juga yang berkedok altruisme progresif. La verità. Sosok Matteo ini dia laporkan kepada Gabriel bahwa Manticore punya ambisi untuk menumbangkan sistem dan mengendalikan orang di seluruh dunia. Kembali ke masa kini, Diana dan tim dari Italia yang bernama Gaida membersihkan kembali rumahnya yang rusak akibat serangan tim Prancis. Sedangkan Sarah dibius di tempat tidurnya agar tidak menyadari peristiwa ini. Ettore memberitahu Edo hasil pertemuannya dengan Cecil yang percaya semua masalah ini ulah dari pihak Jerman. Dia juga akan memberitahu lokasi si agen Jerman yang bernama Weber yang mencuri senjatanya. Tapi ayahnya ini memaksa Edo memperbaiki hubungannya dengan Cecil, mendapatkan kembali senjata milik Prancis itu untuk dikembalikan kepada Cecil. Karena itu, Ettore menugaskan Edo menangkap hidup-hidup Weber yang terdeteksi berada di Trapani yang dikuasai Triangli. Edo setuju, tapi dia akan memilih Diana untuk membantunya. Diana melaporkan kepada Gabriel bahwa dirinya diangkat untuk menjadi operator dan akan ditugaskan dalam sebuah misi di bawah pimpinan Enrico Gianni, kakaknya si Edo. Tiba di lokasi, terjadi pertempuran sengit antara dua agensi. Manticore berhadapan dengan Citadel.
Diana hanya bisa diam membisu saat melihat dua anggota Citadel yang menjadi korban. Aspettateli. Singkat cerita, Edo mengajak Diana terbang ke Sisilia untuk memburu Weber, si agen Jerman. Vivo farebbe il mio nome, non il tuo. Diana, so che sei addestrata a pensare. Oggi dobbiamo lavorare insieme. Posso fare molto peggio di così. Di sana, Edo dibantu kelompok Triang Li yang mengendus keberadaan targetnya. Tapi itu tidak gratis karena Magnau menginginkan kerjasama dari informasi yang akan dia berikan. Ketika Magnau sedang menyiapkan sempen, diam-diam Edo meretas ponselnya. Sesuai informasi darinya, Diana langsung bergerak ke lokasi target. Untuk kesekian kalinya, Diana kembali berhadapan dengan si Weber. Pengejaran pun dilakukan. Kedua agen rahasia ini terlibat pertarungan jarak dekat. Hingga akhirnya Weber pun mampus. Tapi Diana tidak menemukan senjatanya. Setelah mendapat laporan, Edo menyuruhnya masuk ke rencana B. Dia pergi menemui Edo di hotelnya. Meski Etor sedikit kecewa karena seharusnya Weber ditangkap hidup-hidup, dia tetap memuji Diana. Dari hasil peretasan CCTV, ternyata Weber sudah mengetahui lokasi hotel tempat Edo menginap yang bisa jadi dibocorkan oleh si Magnau atau salah satu Triang Li. Film kembali flashback di saat Diana menyaksikan sebuah ledakan dahsyat di depan matanya. Stai tranquilla, solo che... Diana langsung pergi ke pusat pelatihan Citadel. Karena ledakan yang menghantam duo Milan ini disebut Gabriel akibat senjatanya Manticore. Gabriel meminta Diana tetap bertahan di dalam Manticore karena para ahlinya sedang membuat senjata baru untuk menemukan semua agen mereka. Diana yakin serangan ini untuk mengalihkan perhatian dari sesuatu yang bisa jadi lebih besar. Inilah yang harus Diana cari tahu. Kini Diana makin dekat dengan Edo untuk mengungkap semua, termasuk membalas dendam kematian orang tuanya. Tiba-tiba penyakit yang dinamai menirnya kambuh. Kembali ke Milan, Edo diberitahu ayahnya bahwa rekaman CCTV yang menunjukkan Weber berada di tempat dia menginap adalah rekayasa. Dan tiba-tiba Etor menunjukkan senjata milik Jerman. Akibatnya, saat itu juga Diana ditangkap. Ternyata, Etor sudah mengetahui anaknya ini dan Diana merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuannya. Edo beralasan semua yang dia lakukan ini untuk kepentingan agensi. Tapi Etor yang kecewa membuat keputusan untuk mengeluarkan Edo dari Manticore. Setelah dijebloskan ke dalam sel, lensa khusus yang digunakan Diana langsung dinonaktifkan. Setelah mengetahui Diana sedang diinterogasi, Edo langsung meluncur ke markas Manticore. Akses masuknya sempat diblokir. Namun dengan jam tangan ajaibnya, Edo berhasil membuka akses masuk ke penjara. Diana ingin kabur karena dia yakin setelah diinterogasi dia akan dihabisi. Tapi Edo tidak yakin karena ayahnya hanya menginginkan senjata Jerman. Di penjara ini, Diana melihat seorang agen Citadel yang membunuh kakaknya Edo. Ternyata Edo terkejut karena yang dia tahu pembunuhnya sudah mati. Edo langsung meluapkan kekecewaan ini kepada ayahnya meski Etor punya alasan tersendiri. Edo mengusulkan untuk menyerang Manticore Prancis demi mendapatkan bagian senjatanya agar kekuasaan kembali ke tangan mereka. Bukan hanya sebatas anak babeh, ternyata Edo dikaruniai bakat sebagai ahli senjata dan teknologi keamanan. 8 tahun lalu, Edo sudah mencintai Cecil sepenuh hati. Namun sesuai kesepakatan orang tua mereka,
kepentingan Manticore jauh lebih besar. Ternyata Edo tidak tahu bahwa keluarganya yang meledakkan Duomo Milan demi mengalihkan pandangan dunia agar tangan mereka bebas membantai agen-agen Citadel. Edo sangat kecewa karena keluarganya membantai ratusan orang hanya untuk perang melawan musuhnya. Enrico memutuskan untuk memimpin langsung misi penyerangan ini. Mengaku bersalah, Diana meminta kepada Ettore untuk diserahkan ke Manticore Prancis. Meski harus mati juga di sana, Diana tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi, dia akan mencuri senjata Prancis untuk diserahkan kepada Ettore. Berharap dia mau merubah keputusannya. Ditanya bagaimana caranya, Diana menyebut seperti kuda Troya. Pertemuan kembali dilakukan oleh 3 pimpinan Manticore Eropa. Di sini, Ettore berharap adanya kesetaraan kembali di antara mereka. Tidak ada lagi sanksi dan permusuhan. Kini, mereka fokus sama-sama membahas tentang senjatanya. Tapi setelah pertemuan, Ettore memberitahu Wolfgang bahwa senjata milik Prancis itu palsu karena Cecil ingin menipunya. Sementara itu, Diana dibawa oleh Gaida dan tim pasukan Italia. Ettore akhirnya luluh mengikuti rencana Diana karena dia yakin dengan senjata itu dia bisa mengendalikan dunia. 8 tahun lalu, Edo dan keluarganya berduka karena Enrico terbunuh dalam misi menyerang Citadel. Dan kini, Diana akan dikirim ke Prancis untuk merebut senjatanya. Sì, sarebbe carino. Edo memimpin langsung penyerahan Diana ke pihak Prancis, padahal ini misi rahasia mereka untuk mendapatkan senjatanya. Venderci il futuro di Manticore Italia. Mengingatkan Diana akan kejadian 8 tahun lalu saat menjadi anak buahnya Enrico untuk menyerang markas Citadel. Vinceremo. Pas de problème. Puluhan pasukan Manticore menyusup ke dalam markasnya musuh. Edo menyerahkan Diana yang disebut telah membunuh agennya Cecil. Selain itu, dia memberikan sampel senjatanya sebagai bagian kesepakatan. Sementara itu, Diana dijebloskan ke dalam sel khusus dengan keamanan tingkat dewa. Tiba-tiba, Diana berteriak mengatakan, keluarga Gianni punya rencana rahasia dan jangan biarkan mereka naik pesawat. Diana menegaskan bahwa Edo sedang mempermainkan Cecil karena mereka sudah tahu sampel senjatanya palsu. Di sini, Diana sengaja mengompori Cecil agar termakan dengan politik adu domba. Diana mengaku ingin bergabung dengan agensi Prancis. Selanjutnya, diperlihatkan penyerangan 8 tahun lalu di markasnya Citadel. Dietro. Bonifichiamo tutto. Korban berjatuhan di antara kedua belah pihak. Sebelum naik pesawat, Edo dan timnya lebih dulu ditangkap pasukan Prancis. Nous suivre. Chef d'un concert. Montez dans... Suivez-moi. Kala itu, Diana membantu ilmuwan Citadel menghancurkan senjata canggih yang dia ciptakan sebelum dirampas pihak Manticore. Dobbiamo distruggere tutto il lavoro di una vita, ma quest'arma non può Saat Edo dibawa ke kantornya Cecil, disinilah Edo menggunakan teknologi biometriknya untuk meretas dan menonaktifkan sistem keamanan mereka. Dan saat itulah, Matteo dan tim beraksi menggunakan senjata ciptaannya Edo yang lolos dari metal detektor.
Hanya dengan jentikan jarinya, Edo berhasil menjebak seluruh pasukannya Cecil terkunci dalam satu ruangan. Bos dari agensi Prancis ini dibuat tidak berkutik. Pagherai per tutto questo. Allez. Mais vous serez en sécurité. Bahkan dengan mudahnya Edo melepaskan borgol yang mengikat tangannya Diana. Kini, Edo dan Diana bekerja sama untuk merampas senjatanya. Di sini terungkap semuanya. Ternyata kala itu Diana yang membunuh Enrico. Dan kini, Diana harus berani menghabisi Edo saat dia meretas rumus teknologi senjatanya. Tapi ternyata Diana tidak sanggup. Kala itu, Diana menyebut si ilmuwan Citadel yang menghabisi Enrico. Edo dan tim kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tiba di Italia, Edo memberikan data teknologi senjata itu kepada Matteo untuk diserahkan kepada ayahnya. Ettore terlihat puas dengan kinerja anaknya ini. Tidak bisa menyembunyikan perasaannya, Edo kembali menemui Diana dan setelah itu mereka pun celepot. Diana tidak kuasa menahan kesedihannya saat menerima pesan terakhir dari Gabriel bahwa Citadel telah jatuh dan Diana hanya satu-satunya agen yang tersisa. Karena serangan di seluruh dunia telah berhasil menghancurkan Citadel, mereka membawa sisa-sisa senjatanya untuk didaur ulang dan dirahasiakan dari Manticore Jerman serta Prancis. 8 tahun lalu, terjawab teka-teki kenapa Italia diberi sanksi oleh Dewan Manticore. Itu karena agensi Italia menyembunyikan sisa-sisa senjata yang direbut dari Citadel. Lalu senjata tersebut dibagi dua, sebagian di pihak Jerman dan sebagian lagi di pihak Prancis. Padahal Diana sudah berusaha untuk menghancurkannya. Dia berharap ada agen Citadel yang tersisa. Hanya satu-satunya perangkat di depannya ini yang menjadi bukti Diana sebagai agen Citadel. È chiaro, ormai che dopo ha ottenuto appalti con l'esercito. Ho paura. Tiba-tiba, Edo datang ke rumahnya ingin bertanya bagaimana kakaknya terbunuh. Dan kini, karena keberhasilan misinya, Edo duduk di kursi dewan. Cecil dan Wolfgang tidak bisa berkutik karena teknologi senjata yang diberi nama Jupiter itu sudah dikuasai Edo. Dia menyebut uji cobanya akan disebarkan lewat saluran air umum untuk menghitung koefisien dispersi, lalu merilis terus dalam beberapa gelombang sampai mencapai seluruh populasi. Hasil datanya akan dipegang penuh Italia, termasuk senjatanya. Faktanya, Edo masih kesulitan untuk menyempurnakan senjata tersebut karena rumitnya teknologi senjata itu. Yang jelas, kini Edo yang punya kuasa dan kendali. Edo terkejut karena Diana tiba-tiba muncul setelah sebulan terakhir menghilang. Dia mengaku kangen dan setelah itu kalian pun haredang. Setelah baterainya full, Edo mengatakan yang sebenarnya kepada Diana bahwa orang tuanya terbunuh akibat ulah Manticore. Tapi Diana tidak mempermasalahkan itu. 8 tahun lalu, diam-diam Diana melihat Edo dan orang tuanya datang ke makam Enrico. Edo menyebut senjata Jupiter ini mampu mengendalikan orang setiap saat dari awal hingga akhir hidupnya. Bagian Prancis disebutnya sistem intersepsi mikroskopis yang digabungkan dengan Jerman sebagai komponen bioteknologi yang ditanamkan ke dalam tubuh seseorang. Tidak perlu menyadap lagi telepon atau meretas komputernya, karena orangnya sendiri menjadi sumber informasi untuk menjamin perdamaian dan keamanan dunia. Tapi jika dikaitkan dengan unsur ketiganya, Jupiter bisa berubah menjadi senjata pemusnah massal layaknya bom atom. Inilah yang diinginkan ayahnya Edo. Tiba-tiba dia melihat benda aneh di saku bajunya Diana. Sebenarnya itu kunci akses Citadel,
tapi Diana menyebutnya sebagai jimat keberuntungan. Edo lalu memberitahu hubungannya dengan Diana kepada ayahnya. Meskipun Ettore terlihat kurang setuju. Untuk minum air keran saja, kini Diana nampak ragu. Tercatat 10 juta partikel Jupiter telah disiapkan Edo untuk uji coba pertamanya. Diana disuruh menghafalkan dan menghancurkan kode pengaktifannya. Edo merasa ada yang aneh dengan Diana meski istrinya mendukung keputusan Edo. Edo melaporkan kepada ayahnya bahwa unsur ketiga dari Jupiter sudah selesai dia kerjakan. Tapi ada satu syarat yang diminta Edo sebelum memberikan ini kepada ayahnya, yaitu mengangkat Diana menjadi manajer Manticore Italia menggantikan Matteo. Ettore setuju mengangkat dia malam ini juga, tapi di belakang Edo, dia merencanakan sesuatu dengan Matteo. Singkat cerita, Matteo, Diana beserta tim Italia naik ke atas menara air. Edo terkejut setelah tahu dari ibunya bahwa ayahnya akan membunuh Diana. Matteo sama sekali tidak merespon panggilan komunikasi dari Edo. Terlihat Diana memasukkan partikelnya ke dalam air. Dan tiba-tiba Edo yang sangat kecewa telah memasukkan partikel Jupiternya juga ke dalam minuman ayahnya. Ettore dipaksa menghubungi Matteo, tapi dia menolak. Dan akhirnya Edo membunuh ayahnya sendiri hanya dengan menekan remote. Sedangkan Diana yang hampir saja mati berhasil membalikan keadaan. Ternyata Gabriel masih hidup. Ciao Diana. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.